You're a fine looking fella, and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're up to enough anyway. And you girl there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals. Come to the girl guide like this. I'm very glad to think of that. Thank you all. Good luck to you. I wish you would be meet again. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munda Giroh dengan NIM 134231025. Saya dari Prodi S1 PGSD Fakultas Komputer dan Pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo semester 4. Video ini dibuat guna memenuhi tugas KMD, yaitu membuat video mengenai materi kepramukaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kepramukaan mengenai pengertian dari pramuka, sejarah dari pramuka, dan juga tingkatan dari pramuka. Pengertian dari pramuka, yaitu pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yaitu organisasi pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan keterampilan generasi muda Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Pramuka ini di Indonesia itu merupakan salah satu organisasi kepanduan tertua di dunia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Kegiatan pramuka di Indonesia ini meliputi kegiatan belajar, berlatih, dan berbuat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pramuka ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, agama, maupun status sosial. Nah, selanjutnya kita akan ke sejarah pramuka. Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Namun, sejarah pramuka sebenarnya adalah dimulai sejak awal abad ke-20. Ketika gerakan kepanduan atau scouting pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907. Lalu pada tahun 1912, gerakan kepanduan mulai diperkenalkan di Indonesia oleh seorang Belanda bernama Van der Bosch. Gerakan kepanduan di Indonesia pada awalnya hanya terbatas pada kelas-kelas orang Belanda dan kaum pribumi yang terdidik. Namun pada tahun 1921, gerakan kepanduan mulai berkembang pesat di Indonesia dan meluas ke berbagai kalangan masyarakat. Pada saat itu, gerakan kepanduan Indonesia ini masih bernama Gerakan Pramuka, yang berarti pengembara muda. Selanjutnya, pada tahun 1927, Gerakan Pramuka Indonesia secara resmi didirikan dan mulai diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, Gerakan Pramuka Indonesia masih dipimpin oleh orang Belanda. Namun, pada tahun 1940, para pemimpin Pramuka Indonesia itu mulai membentuk organisasi yang mandiri dan berdiri sendiri. Lalu setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gerakan Pramuka Indonesia menjadi organisasi kepramukaan yang diakui oleh pemerintah. Pada tahun 1961, Pramuka menjadi organisasi kepramukaan yang resmi di Indonesia dan diberi nama Gerakan Pramuka Indonesia. Lalu sejak saat itu, Gerakan Pramuka Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu organisasi kepramukaan terbesar di dunia. Pramuka Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan program untuk meningkatkan keterampilan, semangat kebangsaan, dan karakter anak-anak Indonesia. Saat ini, Pramuka Indonesia memiliki sekitar 21 juta anggota dari berbagai usia dan latar belakang di seluruh Indonesia. Lalu kapan sih Hari Pramuka Indonesia itu? Hari Pramuka Indonesia itu dirayakan setiap tanggal 14 Agustus sebagai penghormatan terhadap kelahiran Gerakan Pramuka Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961.
Hari ini juga dijadikan sebagai momen untuk mengukuhkan semangat kepramukaan di Indonesia dan mengingatkan pentingnya peran pramuka dalam membentuk karakter bangsa. Nah, biasanya di pramuka itu ada tunas kelapa ya. Nah, apa sih tunas kelapa itu? Tunas kelapa pramuka adalah sebutan untuk anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Mereka biasanya dipersiapkan sebagai calon anggota pramuka siaga yang akan menjadi anggota pramuka yang lebih senior di masa depan. Tunas kelapa pramuka akan dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kecapakan hidup yang penting untuk masa depan mereka. Tujuan dari tunas kelapa pramuka adalah untuk membantu mereka jadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu lambang pramuka tunas kelapa itu dipilih karena kelapa adalah simbol dari kehidupan yang kuat dan tahan lama. Kelapa juga mengandung banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti air kelapa yang bermanfaat menghidrasi tubuh dan daging kelapa yang enak untuk dimakan. Selain itu, kelapa juga melambangkan persatuan dan kesatuan karena semua bagian dari kelapa saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Sebagai pramuka, tunas kelapa lambang ini tuh mengajarkan pentingnya kebersamaan dan ketahanan menghadapi segala tantangan kehidupan. Di Indonesia, itu ternyata ada beberapa tingkatan nih dalam pramuka. Yang pertama siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan juga yang keempat adalah pandega. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu siaga. Siaga merupakan tingkatan pramuka siaga diperuntukkan untuk anak-anak berusia 7-10 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kegiatan, kreativitas, kebersihan, keamanan, dan pertolongan pertama. Yang kedua, ada pramuka penggalang. Tingkatan pramuka penggalang itu diperuntukkan untuk usia 11-15 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kegiatan ilmu pengetahuan alam, kepramukaan, dan juga kepemimpinan. Yang ketiga, yaitu ada penegak. Kegiatan pramuka penegak diperuntukkan untuk usia 16-20 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kepemimpinan, keterampilan, dan juga kemandirian. Yang terakhir yaitu pandega. Tingkatan pramuka pandega diperuntukkan untuk usia 21-25 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kegiatan sosial, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Pramuka pandega juga dapat melakukan kegiatan internasional yang melibatkan organisasi pramuka dari berbagai negara. Jadi, setiap tingkatan pramuka itu memiliki ciri khas dan tantangan yang berbeda-beda. Namun, tujuan akhir dari keempat tingkatan tersebut adalah untuk membentuk karakter pramuka yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Sekian video materi dari saya tentang kepramukaan, sejarah pramuka, pengertian pramuka, dan juga tingkatan dari pramuka. Jadi kegiatan pramuka itu pasti sangat menyenangkan. Saya kasih beberapa cuplikannya ya. Sebelum videonya saya tutup, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.